putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Dalam suka dan air mata, Kau selalu bersamaku. Tak sekalipun Kau tinggalkan, Kau terangi jalanku. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata, Kau turut bekerja untuk kebaikan.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan setia kepada kami. Kami berdosa dan sangat berdosa, sangat kotor. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan datang dan menghapuskan dosa kami. Kami pernah gagal dan benar-benar hancur. Tapi Tuhan tidak pernah menghina kami. Tuhan datang dan mengangkat kami. Kami pernah tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Mungkin tidak seperti orang lain yang menurut dunia jauh lebih beruntung. Tapi kami bersyukur Tuhan tidak pernah meremehkan kami. Tuhan datang dan menerima kami apa adanya. Dan kami bisa percaya karena Tuhan mencari kami. Tuhan datang dan menemukan kami. Terima kasih. Kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami semuanya supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu. Dan kami bersyukur kalau hari ini Papa, Mama, Emak, Engkong dan anak-anak semua bisa mendengarkan firman Tuhan yang sama. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Saya mau nyapa dulu ya yang adik-adik ya suaranya. Ya, selamat pagi adik-adik. Aduh, tadi sarapannya apa sih? Kok nggak kedengaran suaranya? Selamat pagi adik-adik. Wah, jawabannya kencang. Tapi tadi lupa sikat gigi ya, baunya sampai di sini. Yang sekali lagi yang kencang ya. Selamat pagi adik-adik. Oke, sekarang kita mulai dulu dengan menghafal ayat ya. Hafal ayatnya gampang. Nanti mama-mama juga ikut. Nanti kita akan adakan lomba ya. Antara papa, mama dan anak-anak kita akan adakan lomba. Kalau anak-anak menang, berarti papa mama nanti akan membelikan makanan kesukaan anak-anak. Setuju anak-anak? Kok nggak ada setuju gitu? Setuju. Saya sudah bisa nebak ya kira-kira orang tuanya siapa itu. Oke. Mari kita hafalkan ayatnya dulu. Ayatnya gini, dengerin. Dibaca sama-sama dulu ayatnya. Setelah itu ada gerakannya. 1, 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekarang yang adik-adik sekolah minggu saja. 1, 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Gak bisa dengar suaranya. Sekali lagi yang adik-adik sekolah minggu, tolong yang remaja ikut bantu dikit ya. Yang remaja. 1, 2, 3. Mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala. Nah sekarang lihat sini semuanya. Jadi kalau ini aku, apa ini? Datang. Oh ya. Ini kalau jalannya gini perutnya harus goyang. Datang. Lagi ya, ulangi. Kalau ini apa? Enaknya kalau gemuk gitu bisa goyang. Ini yang seneng kok bukan anak-anak ya, yang seneng kok dewasa ya. Nah ulangi sekali lagi. Nah datang. Terus kalau ini supaya itu gini, perhatikan. Supaya kan bentuknya S ya. Jadi supaya itu gini. Lagi ya. Kalau ini apa? Oke, sekali lagi. Datangnya jangan cepet-cepet sebelum ini goyang balik tempatnya. Jangan cepet-cepet ya. Gitu. Ya, terus gini. Mereka, nah ini harus muternya gini. Supaya mereka, oke. Terus mempunyai gini. Mempunyai hidup gini. Ulangi ya, coba tolong ini saya pindahin dulu supaya nggak lihat ke layar. Nah kita semua belajar menghafal ya. Ini kenapa tidak bisa? Oke. Nah oke, siap. Ulangi adik-adik dulu ya, setelah itu orang tua.
Nah, sekarang kalau dan bentuknya gini, tanda plus. Nih, berubah. Bukan ya, bukan berubah. Ini tandanya dan terus apa lagi? Dan mempunyai, terus ini seperti huruf D. Mempunyai dengan, mempunyainya dengan, terus segala itu depannya kan hurufnya S. Kalau gini lagi kan bosen. Jadi S-nya kayak gini. Dingin kena es, segala. Terus nanti kalau kelimpahan gini. Jelas ya? Coba ulangi lagi ya. Ini tampaknya yang seneng memang orang tuanya ya. Siap? Oke, sekarang jangan ditemuin tangan dulu. Sekarang adik-adik berdiri yuk, yang adik-adik berdiri ya, supaya bisa nanti nirukan gerakannya sekaligus ngomong yang kencang. Setelah itu nanti orang tua akan saya minta untuk gerakannya juga, supaya kalau di rumah anaknya lupa, orang tuanya bisa ingat ya. Wah, udah maju ini birthday boy. Oke, yang anak-anak sudah berdiri semua? Oke, sekarang yang anak-anak saja ya. Yohanes 10 ayat 10. Ya kamu nanggap apa? Nirukan. Nanggap. Nirukan ya, Ron. Ulangi sekali lagi yang adik-adik saja ya. 1, 2, 3. Wah, kali ini boleh tepuk tangan. Sekarang orang tua ya, sekarang orang tua. Adik-adik kepengen lihat orang tuanya gerakan nggak? Orang tua berdiri ya. Supaya jadi contoh untuk anak-anaknya. Nah, yang orang tua semua berdiri. Ayo berdiri semuanya ya. Memangnya enak yang malu cuma satu orang. Nah. Ayo, yang orang tua berdiri. Yang orang tua yang punya anak berdiri ya. Oke, orang tua saja ya yang punya anak. Ayo berdiri. Siap, barengan dengan saya orang tua. Yohanes 10 ayat 10. Tepuk tangan buat para orang tua. Terima kasih. Silakan duduk kembali. In the beginning, there was nothing. Tidak ada apa-apa pada mulanya. Dan tetap tidak ada apa-apa karena saya bukan sulap. And God made the heaven and the earth. Tuhan menciptakan langit dan bumi. But the earth was formless, empty. Bentuknya tidak jelas buminya. Lalu Tuhan mulai membuat bumi ini menjadi tempat yang lebih baik. Lalu Tuhan berkata begini, "Let there be light." Boom. Tiba-tiba ada terang. Gitu. Lalu Tuhan bilang begini, waduh, ini banyak air di mana-mana. Airnya dipisahin sama Tuhan, yang ada di atas sama yang ada di bawah. Tuhan membuat cakrawala dan seterusnya sampai akhirnya Tuhan menciptakan 2 orang, Adam
dan Hawa. Adam dan Hawa were alone in the garden. Hawa, the Eve, asked Adam, Adam, do you like the garden? Oh yeah, the garden is so beautiful. I like it so much. Yeah, I like it too. There are so many good fruits in the garden. Yes, I agree with you. There are so many good and delicious fruits in the garden. Oh, let us enjoy eating the food. What kind of food do you like? Adik-adik suka buah apa? Apel, bagus ya. Suka buah apel. Ada lagi suka buah apa? Salak. Ternyata ada ya anak kecil suka salak ya. Suka salak ya. Oke, saya bisa paham mungkin karena di rumah suka disalak-salakin sama orang tua ya. Oke. Yang di sebelah sini suka buah apa? Orange. Wah, mau dapat buah orange gratis? Mau ya, nanti aja papa mama ke adijasa ya. Oke. Suatu ketika Hawa sedang berjalan sendirian di taman. Lalu ada suara. Shh. Shh. Suara apakah itu adik-adik? Wah. Oh ternyata Hawa mendengar suara. Shh. Hawa langsung tutup hidungnya. Karena itu kentutnya Adam. Bukan ya. Ketika mendengar suara. Shh. Pintar sekali tadi yang jawab apa? Bunyinya apa? Ular. Lalu ular berkata begini. Ha 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 ha. Hawanya kaget. Kamu tertawa atau manggil namaku? Kok ha 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 ha? Tertawanya agak telat ya bapak-bapak ya. Terus ularnya bilang gini, kamu mau nggak makan buah enak? Kamu jadi seperti Tuhan. Iblis itu nggak suka kalau manusia sama Tuhan itu damai, dekat, senang, bersekutu. Iblisnya nggak suka. Yang dilakukan iblis apa? Jadi ketika iblis melihat, nih Allah dan manusia dulu jadi satu begini ya adik-adik. Wah, enak, Allah dan manusia itu dekat. Iblis nggak suka. Iblis berusaha untuk dipotong sama iblis. Aku tidak suka melihat Allah dan manusia bisa sama-sama. Setelah dipotong, manusianya pisah sama Tuhan. Sama Tuhan manusianya diusir dari Taman Eden. Kamu pergi karena kamu sudah ngikuti iblis, nggak mau ngikuti aku. Lalu manusianya diusir sama Tuhan. Dan iblis nggak berhenti sampai di situ adik-adik. Iblis setelah manusianya pisah dari Tuhan, iblis berusaha nih supaya manusianya tambah berdosa, tambah berdosa. Jadi hidupnya manusia dikasih dosa. Dosa apa yang adik-adik sering lakukan? Siapa di sini yang suka bohong? Nih, lu kok bolong? Bohong. Apalagi dosanya adik-adik apalagi? Bohong. Contek di sekolah enggak? Contek. Terus suka ngambil barangnya orang lain enggak? Mencuri? Suka mencuri. Semua dosanya adik-adik, wah, iblis taruh semua. Hidupnya kita itu jadi begini setelah jatuh dalam dosa. Kotor, nggak ada yang bagus hidupnya kita, kotor. Terus kita bagaimana hidup kita kotor? Manusia berusaha gini, hidup kita kotor, bagaimana? Kita tutupin aja, ditutupin. Wow, ditutupin gini. Lumayan, yang kotor-kotor, lumayan, bisa tertutup. Nah, tapi masih ada yang kotor. Don't worry, dosa itu disembunyikan saja. Nggak usah ngaku, ngapain ngaku? Nanti malah dimarahi orang tua. Dosa ditutupi, sembunyikan. Nggak usah ngaku, ditutupi. Oh, masih ada tuh dosa bohong, curi, nggak suka sama temennya. Jangan khawatir. Wah, ditutupi lagi. Manusia gini, dosanya nggak dihapuskan karena manusia nggak bisa menghapuskan.
Manusia cuma bisa nutupi, nggak ngaku. Lalu manusianya pikir gini, tapi kok masih kelihatan ya? Lalu manusianya selain menutupi dosa, yang dilakukan manusia apa? Berusaha menghapuskan dosa sendiri. Dosanya dibuang satu demi satu. Tapi nggak bisa, dosa kita terlalu banyak. Kalau dibuang semua, kita nggak bisa. Kita ini jahat, tiap hari tambah jahat, tambah jahat, tambah jahat. Lalu Tuhan dari surga lihat, manusia tidak bisa menghapuskan dosanya, malah disembunyikan. Manusia tidak bisa apa-apa. Oke, aku akan datang menyelamatkan mereka. Lalu Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus menderita bagi manusia. Dia dihina oleh manusia. Tuhan tidak balas. Tuhan Yesus dikhianati orang. Tuhan Yesus tidak balas. Bahkan terakhir Tuhan Yesus menderita, mati di kayu salib. Tuhan Yesus mati. Hidupnya susah terus untuk kita adik-adik. Terus tujuannya apa? Tujuannya cuma satu. Supaya nanti hidupnya adik-adik menjadi seperti Kristus. Adik-adik hidupnya menjadi seperti Kristus. Semua dosa adik-adik sudah ditebus oleh Kristus di kayu salib. Ini dia semua dosa adik-adik. Ditaruh Tuhan di kayu salib. Tuhan yang tanggung dosa adik-adik. Tuhan yang tanggung dosa adik-adik. Makanya kita bisa punya hidup di dalam Tuhan. Tapi iblis nggak tinggal diam dong. Masa iblis tinggal diam? Wah, iblis nggak suka kalau ada anak-anak punya hidup. Maka yang dilakukan, sekali lagi iblisnya gini. Biasa aja kali, kamu loh nanti sama Tuhan begitu bentar lagi, pasti hidupmu hancur. Kenapa? Karena aku punya sejuta cara untuk menghancurkan hidupmu. Lalu iblis coba cara yang sama adik-adik. Coba cara yang sama seperti tadi, dia coba potong supaya kita sama Tuhan putus. Potong. Terus dipotong sama iblis. Terus dikasih susah kita ini. Dibuat kita berdosa terus, tujuannya apa? Supaya kita nanti pisah lagi sama Tuhan. Terus gitu adik-adik. Iblisnya terus potong. Wah, terus kita dipotong oleh iblisnya. Terus sakit. Kita dicobain terus sama iblis, dipotong terus sama iblis, dipotong terus sama iblis. Tujuannya apa adik-adik? Supaya kita pisah dari Tuhan. Supaya kita pisah dari Tuhan. Dan iblis berkata begini, sekarang aku sudah merobek-robek hidupmu, merusak hidupmu. Kamu pasti akan pisah dari Tuhan Yesus. Kamu ditinggalkan Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Kristus menopang kita. Kita nggak pernah lagi pisah dari Kristus. Walaupun kita kecil, rusak, tapi Tuhan oleh anugerahnya selalu menopang kita. Dan itulah yang dilakukan Kristus untuk saya dan untuk kita semua. Adik-adik, sekarang kita bersyukur ya sama Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita hidup. Tuhan sudah menghapuskan dosa kita. Mari adik-adik semuanya berdiri. Yang adik-adik saja berdiri yuk. Kita mau berdoa ya. Nah, sebelum berdoa begini ya adik-adik. Nah, begini. Sebelum berdoa, open your hands like a bird. Jadi bentuknya burung apa? Gini. Terus nanti suaranya bagaimana? Nanti yang kenceng ya suaranya ya. Oke, sekali lagi kita coba dulu ya. Adik-adik sudah berdiri semua? Oke. Open your hands like a bird. Suaranya bagaimana? Kukuruyuk itu ayam ya. Ya cicit. Oke, siap. Sekarang yang kedua gini. Open your hands like airplane. Open your hands like airplane. Jadi gini kalau airplane. Bunyinya bagaimana? Oke, siap? Dan nanti kalau bunga nggak ada suaranya. Kalau bunga begini, open your hands like a flower. Nah, nanti kalau diomongin close, cepat-cepat close ya. Oke, sekali lagi.
Open your hands like a bird. Mana suaranya? Telat, burungnya telat. Open your hands like a bird. Close. Close. Loh, kalau bilang close langsung tutup ya. Close. Siap? Open your hands like a bird. Close. Open your hands like airplane. Close. Open your hand like a flower. Close. Sekarang tirukan doa ya. Tuhan Yesus. Tirukan semuanya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjadi manusia, menanggung dosa kami, menghapuskan dosa kami. Sekarang kami semua memiliki hidup kekal selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke. Mari kita lanjutkan ayat hafalannya tadi. Mari kita bangkit berdiri. Tentu saja tidak. Saya akan menerangkan ayat tadi Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelum saya menerangkan, izinkan saya memberikan sebuah pertanyaan kepada kita. Kalau seandainya saya mengadakan survei singkat dan saya bertanya, berapa nilai kepuasan hidup Anda? Kira-kira nilainya berapa? Dan berapapun nilainya, coba pikirkan mengapa. Mengapa Anda sangat puas dengan hidup Anda? Atau mengapa Anda sangat tidak puas dengan hidup Anda? Kira-kira berapa nilainya? Siapa yang nilainya di atas 95 seperti saya? Gaya banget. Siapa yang di atas 75? Ada? Oh ada, terima kasih. Ada yang di atas 75, terima kasih. Yang antara 50 sampai 75. Ini kalau di sekolah remedi, japres ini, jalur ngepres-ngepres. Ada juga, terima kasih, yang tingkat kepuasannya di bawah 50. Ada? Oke. Yang kepengen nangis dengarkan pertanyaan ini. Dengarkan aja udah kepengen nangis karena sudah tahu nilainya berapa. Nah, coba kita bertanya ya, mengapa kita tidak puas dengan hidup kita? Mengapa? Bisa jadi hidupnya tidak bermasalah, tapi ukuran untuk mengukurnya, untuk menilainya ternyata salah. Jadi sebetulnya hidupnya tidak ada masalah, tapi karena kita salah menilai, maka kita menilainya dengan cara yang salah. Hasilnya juga akhirnya salah. Contohnya misalnya begini, ada orang yang mungkin menganggap yang paling penting itu harta. Pokoknya uang, uang, uang. Makanya orang tua semacam ini, kalau melihat anak muda foto sukanya begini, itu paling gak bisa paham orang tua. Kenapa? Apa artinya sarangeo sayang-sayangan kalau tidak ada cuan? Orang-orang yang mata duitan selalu berpikir uang itu segala-galanya. Makanya ketika dia tidak bisa kaya seperti orang lain, dia tidak puas dengan hidupnya. Padahal sebetulnya hidupnya biasa-biasa aja, nggak ada yang salah dengan hidupnya, tapi cara menilainya salah, hasilnya juga akhirnya salah. Nah hari ini saya ingin kita menilai hidup kita, seberapa puaskah hidup kita. Dan ayat tadi mengatakan apa? Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Nah, kalau kita datang ke berbagai tempat, mendengarkan berbagai macam khotbah, most likely, saudara, most likely, pengkhotbahnya akan berkata begini, Tuhan memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Ini tentang hidup yang kaya raya, tidak berkekurangan apapun. Ini tentang kemakmuran. Tapi kalau memang benar ayat itu bicara tentang kelimpahan secara material, maka ini dia konsekuensinya. Jika Yesus menjanjikan kelimpahan material, maka dia adalah pendusta dan tidak bisa dipercaya. Karena banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya, tetap tidak kaya. Dan Yesus sendiri juga tidak punya apa-apa. Saya ulang sekali lagi.
Jika Yesus menjanjikan kelimpahan material di ayat tadi, Yohanes 10 ayat 10b, maka dia adalah pendusta dan tidak bisa dipercaya. Karena banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya, tetap tidak kaya, dan Yesus sendiri juga tidak punya apa-apa. Yesus mau membayar bea bait Allah pun, dia harus melakukan mujizat. Dia ngomong sama muridnya, mancing ikan. Ikan pertama yang kamu pancing, buka mulutnya. Di situ ada duit, ada koin. Bener. Waktu dipancing, wah, dibuka mulutnya, wah, ada duit, ikan makan duit. Itu pasti ikan terdampar dari dataran Tiongkok ke situ. Karena kita orang Tionghoa paling pinter mencari di mana duit berada. Nggak ada apapun, pokoknya duit. Yang Tionghoa katakan amin. Nggak apa-apa, ini bukan rasisme. Yang ngomong juga Tionghoa kok. Yesus untuk bayar bea bait Allah pun harus melakukan mujizat. Yesus berkali-kali nggak punya uang, maka salah kalau ada orang mengatakan ikut Yesus pasti kaya. Nggak sungkan dah sama Yesus, Yesusnya aja nggak kaya loh. Ada teman saya ngomong gini, saya yakin kalau orangnya sungguh-sungguh beriman, dia pasti kaya raya. Dan saya ngomong sama orang itu gini, kamu yakin? Yakin? Saya bilang gini, kamu tak utus jadi misionaris di salah satu negara di benua Afrika, yang kalau tahu Kristen langsung dibunuh. Saya punya teman misionaris, dulu kalau email dengan saya, nggak boleh ada kata church, Jesus, Christ, faith, love, joy. Nggak boleh. Semua kata itu tidak boleh muncul di emailnya. Kenapa? Karena semua diawasi. Kalau ketahuan, itu bisa berabe. Nah, saya tantang sama teman saya pendeta yang yakin, kalau beriman sungguh-sungguh, pasti kaya raya. Saya ngomong sama dia begini, kamu tak utus ke negara itu, tak biayai selama 5 tahun, pokoknya kamu ada makan. Aku mau lihat setelah 5 tahun, kamu bisa kaya raya, atau tidak. Belum tentu kamu bisa hidup. Saudara, kalau Yesus menjanjikan kelimpahan material, dia pendusta dan dia tidak bisa dipercaya. Tapi kita bersyukur, bukan itu yang dijanjikan oleh Yesus. Lalu apa yang dijanjikan Yesus? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Tapi sekarang kita melakukan via negativa dulu. Jadi kita mau mencoba begini. Yang Yesus ngomong ini bukan apa sih? Jadi via negativa itu menerangkan sesuatu dari negasinya, kebalikannya. Coba kita lihat ya, apa yang dikatakan Yesus ini bukan hanya tentang hidup, tetapi kualitas hidup. Bukan hanya tentang hidup, tetapi tentang kualitas hidup. Karena dikontraskan begini di ayat 10a-nya, pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Lihat itu peningkatannya, mencuri, membunuh, lalu membinasakan. Padahal kata membunuh di situ dipakai kata Yunani yang tidak umum. Kata membunuh di situ dipakai untuk membunuh binatang yang dikorbankan. Jadi bukan membunuh yang biasanya dipakai untuk manusia. Tapi sudah kelihatan peningkatannya, intensitasnya. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus bukan cuma memberikan hidup, tetapi memberikan hidup yang berkualitas. Ini bukan cuma berkata begini, if you believe in me, you will have a life. Bukan cuma bicara tentang you will have a life, tapi ini bicara tentang what kind of life that you have. Hidup seperti apa yang saudara miliki yang disediakan Allah untuk kita. Jadi ini sekali lagi bukan tentang hidup saja, tapi hidup yang berkualitas. Tapi yang menarik saudara, ini ternyata juga bukan hanya kualitas hidup, tetapi cara menghidupinya. Saya baca sekali lagi. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, perhatikan, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perhatikan ya, Tuhan tidak pernah berjanji, aku supaya mereka mempunyai hidup yang berkelimpahan. Tidak. Berkelimpahan tidak menerangkan hidup. Saya baca sekali lagi supaya Bapak Ibu Saudara paham. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam bahasa Yunani, kata segala kelimpahan itu bukan menerangkan hidup. Karena posisinya sebagai kata keterangan, adverb. Kata perison di sana itu bentuknya menerangkan kata kerja, adverb. Jadi bukan tentang hidup yang berkelimpahan, bukan. Tapi mempunyai hidup tadi dengan berkelimpahan.
Dengan berkelimpahannya bukan menerangkan hidup, tapi menerangkan menikmatinya tadi, memilikinya. Jadi yang diajarkan Yesus di sini, ini bukan cuma tentang hidup, tapi kualitas hidup. Tapi bukan cuma tentang kualitas hidup, tapi bagaimana kita menikmatinya. Kita seringkali punya sesuatu yang berharga, tapi kita menganggapnya tidak berharga, sehingga kita merasa hidup kita berkekurangan terus. Coba ya kita pikirkan begini. Siapa di sini yang percaya bahwa Yesus adalah harta satu-satunya yang paling berharga? Wah, pertanyaan konyol, semua langsung angkat tangan. Saya percaya Yesus harta satu-satunya yang paling berharga. Oke? Bagaimana seandainya kita kehilangan semua, tapi tetap punya Yesus? Hidup kita tetap penuh atau merasa ada yang kurang? Terima kasih untuk jawabannya, saya setuju. Yang lain? Saudara kan mengaku nih, Yesus itu satu-satunya harta yang paling berharga di dalam hidup kita. Bahkan kita berkata, tanpa Yesus semuanya menjadi tidak berarti. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Lagunya kan gitu. Sekarang ya bayangkan, kita tetap punya Yesus, karena nggak bisa nggak punya. Sekali kita punya, kita akan punya terus. Tapi kita nggak punya yang lain. Kesehatan kita tambah lama tambah hilang. Pekerjaan kita tambah lama tambah hilang. Penghasilan kita tambah lama tambah berkurang. Pelayanan kita tambah lama tambah digantikan orang. Pertanyaannya, apakah ketika kita semua yang kita banggakan itu hilang, bisa nggak kita berkata, Christ is enough for me? Bisa nggak kita nyanyikan lagu itu? Kalau tidak bisa, berarti saudara itu punya hidup yang berkualitas, tapi saudara tidak tahu cara menikmati hidup yang berkualitas tadi. Saya ulang sekali lagi supaya kita paham. Yang dijanjikan Yesus bukan cuma tentang hidup, tapi hidup yang berkualitas. Dikontraskan dengan pencuri yang tambah lama intensitasnya naik, kerusakan yang dihasilkan, diakibatkan oleh pencuri tambah lama tambah naik. Ini bicara tentang kualitas, tapi yang semakin buruk. Yesus memberikan hidup yang berkualitas, tapi bukan cuma hidup yang berkualitas, tapi Yesus ingin supaya kita mempunyainya itu dengan kelimpahan, dalam arti kita benar-benar menikmati hidup yang berkualitas ini. Karena kadangkala ada orang yang hidupnya berkualitas dalam tanda kutip, tapi dia nggak menikmati. Contoh ya, ini orang kaya yang lama-lama yang sudah tua. Saya tidak mengatakan berkualitas menurut Alkitab ya, tapi berkualitas menurut dunia nih. Pernah ketemu nggak? Orang yang kaya raya, duitnya banyak, tapi tinggalnya tetap milih di kampung. Tetap kemana-mana, nggak mau naik mobil, tidak mau liburan, tidak mau makan enak. Pernah ketemu orang seperti itu? Loh, ada orang-orang semacam itu. Jadi kalau saudara lihat orang lain, hidupnya itu makannya cuma tahu tempe. Saudara tanya, uang triliunan itu disimpan di mana? Bisa emosi dia kalau dia bukan orang kaya. Bukan, maksud saya adalah ada orang-orang semacam itu, punya duit tapi nggak bisa menikmatinya. Ini bukan cuma tentang what kind of life that you have, tapi how do you live your life. Bagaimana saudara menikmati hidup saudara? Allah sudah memberikan yang terbaik, tapi saudara nggak bisa menikmatinya karena saudara nggak paham bahwa itu baik dan saudara tidak tahu cara menikmatinya. Nah, kalau benar demikian, sebetulnya Yesus bicara tentang apa sih? Janji Yesus ini sebetulnya cuma dua, saudara. Yang pertama, Yesus berjanji tentang keamanan. Kalau kita mau tahu ayat 10, kita harus melihatnya di ayat yang ke-8 dan 9. Karena ayat 8-9 dari Yohanes 10 berkata begini, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Tadi di ayat 10a ada pencuri kan ya? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, ini pencuri muncul di sebelumnya di ayat 8. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ayat 9 baca sama-sama. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saya cukup kaget dengan ayat 9. Karena saya berharap begini, yang bukan aku yang datang sebelum aku adalah pencuri, sedangkan aku adalah pemilik. Ternyata bukan loh. Kontrasnya itu begini, yang datang sebelum aku adalah pencuri,
tetapi aku adalah pintu. Saya ketika baca, kok begini ya? Itu ibaratnya kalau orang bergurau itu sudah ngarahkan ke sana, tiba-tiba kena twist gitu loh saudara. Kita berhadapnya gini, ternyata dibeloin. Loh benar loh memang. Yang datang sebelum aku mencuri. Harusnya Yesus di ayat 9 bilang apa? Aku adalah pemilik. Tidak, Yesus bilang aku adalah pintu. Dan pintu itu simbol apa? Pintu itu simbol keamanan. Yesus berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ada keamanan yang Tuhan janjikan di sana. Ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Yesus bukan cuma memberikan hidup yang berkualitas, tapi Yesus ingin supaya kita menikmati hidup yang berkualitas itu dengan cara yang melimpah. Yaitu kalau saudara menyadari bahwa saudara memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus. Ketika Yesus mengatakan, kamu akan memiliki hidup kekal di surga, you should believe Him. Kenapa? Ini dia alasannya. Yesus satu-satunya yang bisa memberikan jaminan kehidupan kekal. Karena dia adalah pemilik kehidupan dan pernah mengalahkan kematian. Baca sama-sama dengan saya yang keras, saudara. Yesus satu-satunya yang bisa memberikan jaminan kehidupan kekal karena apa? Yang keras? Kenapa nggak ada adik-adik? Suaranya nggak ada juga. Belum keluar ya tadi. Maafkan ya. Yesus satu-satunya yang bisa memberikan jaminan kehidupan kekal karena dia adalah pemilik kehidupan dan pernah mengalahkan kematian. Jadi jangan percaya kalau ada orang lain ngomong gini, kamu mau dapat hidup kekal di surga? Iya, tak kasih tunjuk jalannya. Tanya sama orang itu, kamu nunjukin jalan, kamu sudah ke sana belum? Nanti kalau dia jawab, ya mudah-mudahan nanti kita ketemu di sana. Jangan percaya. Terus saudara tanya, kamu nunjukin jalan ke surga, kamu sendiri pasti ke sana enggak? Ya mudah-mudahan. Makanya kita semua saling mendoakan ya, supaya kita bisa sampai ke sana. Jangan mau. Jangan percaya itu. Jangan percaya kalau ada orang yang berkata begini, nanti hidup kita setelah mati, kita itu nanti akan hidup lagi, tapi jadi yang beda-beda terus gitu. Sampai kapan? Ya nggak tahu, pokoknya muter gitu terus, sampai satu ketika kita nggak perlu muter. Rasanya kok hidup di dunia sudah banyak muternya ya. Mati, tetap muter lagi, nggak ada kepastian. Rasanya saya nggak mau deh hidup dalam semacam itu. Para jomblo di sini paling tahu kalau di ghosting dan di PHP ini itu menyakitkan. Yang pernah merasakan katakan amin. Amin. Banyak juga ya, minta maaf ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini diberikan Tuhan jaminan hidup kekal. Kenapa? Ya karena dia pemilik kehidupan. Kalau dia pemilik kehidupan, dia ngomong aku kasih kamu hidup, percayalah. Kalau dia pernah mengalahkan kematian, percayalah yang dia omong. Tidak ada yang lain yang memiliki kehidupan kita. Tidak ada yang lain yang mengalahkan kematian. Cuma Yesus saja. Jadi apa yang Yesus berikan kepada kita? Yaitu keamanan. Yang kedua, saudara, yang terakhir yang diberikan Yesus kepada kita adalah kepuasan. Di ayat 8 dan 9 tadi, saya bacakan ayat 9 saja, dikatakan demikian. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Bukan cuma melalui aku masuk selamat, titik. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi pintu bukan cuma simbol keamanan, keselamatan. Kamu masuk, selamat. Tapi kalau nggak bisa keluar, nggak bisa menemukan padang rumput, saudara mati di belakang pintu. Domba itu bukan cuma hidupnya di belakang pintu, setuju? Domba itu hidupnya di belakang pintu dan di luar pintu. Dia harus ada di luar pintu untuk mendapatkan padang rumput hijau, air yang tenang. Dan Yesus menjanjikan bukan cuma kalau kamu masuk, kamu aman. Tapi kalau kamu keluar, tidak bisa. Itu bukan Yesus. Itu istri kita. Kalau sudah kita setor duit, masuk, nggak bisa keluar. Yang punya pengalaman ini katakan amin. Nanti silakan hubungi konselor rek ya, secepatnya. Bisa check in, tapi nggak bisa check out. Untuk apa? Ini kuburan atau apa?
Ini kuburan atau kandang? Enggak sih. Yesus menjanjikan begini, aku ini pintu, kamu masuk, kamu tenang, aman di sana. Tapi kalaupun kamu mau keluar masuk mencari padang rumput, kamu juga akan mendapatkannya. Dan saya ingat di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan ayat yang kedua ini yang menarik. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Saya membaca ayat ini kurang lebih, saudara ya, kurang lebihnya ya. Itu tahun 2010 saya membaca ayat itu. Dan saya itu punya pertanyaan. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Menurut saya kok ada yang aneh ya. Domba kalau ketemu padang rumput yang dilakukan domba apa? Halo? Kalau domba ini ketemu padang rumput yang hijau yang dilakukan domba apa? Makan. Tapi ini dombanya berbaring. Jadi Tuhan itu memberikan itu kepuasan. Bukan cuma ini kebutuhan kita, terus Tuhan penuhi. Bukan, itu yang dicari dunia. Bukan, yang dicari dunia semacam itu. Tapi Tuhan nggak menjanjikan itu. Tuhan menjanjikan kepada kita itu apa sih? Kepuasan di dalam Dia. Kita itu cuma berbaring, seolah-olah menganggap bahwa padang rumput ini nggak seberapa penting. Cuma untuk tempat apa? Berbaring, tempat menikmati. Bukan berarti dombanya tidak makan rumput, bukan. Tapi poin saya adalah makan rumput itu bukan yang penting. Makanya ayatnya melanjutkannya begini. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ini tentang kepuasan kita di dalam Tuhan. Ini bukan tentang how much you have. No, it's not about that. Ini tentang seberapa puaskah kita bersama dengan Tuhan. Nah sekarang persoalannya saudara, di mana-mana saya melihat orang Kristen seringkali nggak pernah puas dengan hidupnya. Dulu kepengennya segini levelnya, sudah lewat tetap nggak puas, tetap nggak puas. Apalagi kalau lihat mantannya lebih tinggi dari dia, wah tambah nggak puas lagi begitu kan ya. Apalagi kalau kumpul keluarga besar, masih ada orang lain yang nggak suka sama dia, bisnisnya lebih maju, nggak puas terus, nggak puas terus. Pertanyaan saya, kenapa hidup kita selalu nggak puas? Pernah ketemu orang yang punya segalanya tapi minder. Jangan bilang minder itu hanya untuk orang yang nggak punya apa-apa ya. Pernah nggak ketemu orang yang ganteng atau cantik, penampilannya oke, pinter, kaya, tapi tetap minder? Pernah ketemu? Pernah ya? Pernah ketemu. Beberapa orang seperti itu. Sampai orang lain yang melihat itu kaget. Loh, kamu kok bisa minder loh? Gak mungkin lah. Kalau aku jadi kamu, aku malah sombongnya luar biasa gitu kan. Tapi ini, punya semuanya ini, minder. Bahkan pernah ketemu gak sih sama orang yang good looking banget, terus ngomong sama kita gini, aku ini minder loh. Kenapa? Aku ini kurang menarik. Terus kita buka handphone, lihat wajah kita sendiri, langsung kepengen bunuh diri. Kalau ini kurang menarik, terus ini apa ya kan? Pernah lihat gak? Ada orang yang menurut kita itu sangat beruntung, tapi tetap minder. Ada, memang begitu. Jawabannya sederhana sebetulnya. Jawabannya ya, menghidupinya tidak sederhana. Jawabannya sederhana, yaitu karena orang itu salah untuk memilih harta yang sesungguhnya apa. Dalam kalimat saya begini, jika Yesus adalah harta satu-satunya yang paling berharga, kita akan selalu menemukan kepuasan di dalam Dia. Saya ulang sekali lagi, jika Yesus adalah harta satu-satunya yang paling berharga, kita akan selalu menemukan kepuasan di dalam Dia. Nah sekarang saya mau tanya kepada saudara, seandainya, maafkan pertanyaan saya yang kurang sopan ini, seandainya hari ini adalah hari terakhir Anda hidup di dunia, kan Anda semua sudah punya Kristus. Kalau percaya kepada Dia sungguh-sungguh, Kristus jadi milik Anda. Seandainya hari ini adalah hari terakhir hidup Anda, apakah Anda akan puas dengan hidup Anda? Karena cuma memiliki Kristus saja, gak punya yang lain. Bayangkan semua kekayaan kita nggak punya, prestasi kita nggak punya, semua catatan rekor kita dilupakan orang. Apakah kita masih bisa berkata, Christ is enough? Apakah kita bisa seperti Asaf di Mazmur 73 berkata, apa yang kurindukan di bumi di surga, tiada yang lain selain Engkau. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan keselamatanku, bagianku tetaplah Engkau. Saudara, bisa tidak kita berkata begitu?
Saya ingat bertahun-tahun yang lalu, saya sedang mengantar anak saya sekolah, dan perbincangannya menarik sekali, saudara. Anak saya bertanya begini, saya kurang ingat anak yang mana. Tanyanya begini, "Pak, kalau papa mati hari ini, papa puas gak dengan hidupnya papa?" Saya nggak pernah memikirkan pertanyaan itu, to be honest. Seandainya saya mati hari ini, apakah saya puas dengan hidup saya? Dan kalau saya puas, mengapa saya puas? Kalau saya tidak puas, mengapa saya tidak puas? Dan kalau saudara tanya kepada saya, kalau saya mati hari ini, saya puas nggak? Saya bilang, saya puas. Kenapa saya puas? Karena saya memiliki Kristus bagi saya. Kalau saudara tidak puas dengan hidupmu sekarang, coba tanyakan, mengapa Anda tidak puas? Dan saya ingin menutup khotbah saya dengan mengutip Katekismus Heidelberg. Katekismus itu adalah bahan ajaran yang dipakai oleh gereja-gereja tertentu sebelum orang dibaptis. Jadi sebelum dibaptis harus tahu tentang iman Kristen. Bukan cuma khotbah, dengerin sekali, bertobat, langsung dibaptis. Tapi diajar. Nah, bahannya itu namanya katekismus. Ada macam-macam katekismus. Nah, ini saya kutipkan dari Heidelberg, pertanyaan pertama. Di dalam Katekismus Heidelberg, pertanyaan pertamanya begini, apakah penghiburan Anda satu-satunya, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Perhatikan pertanyaannya, apakah penghiburan Anda satu-satunya? Bukan salah satu penghiburan, bukan penghiburan nomor satu, tetapi satu-satunya. What is your only comfort in life and death? Your only comfort in life and death. Kira-kira kalau saudara disuruh menjawab pertanyaan ini, jawaban saudara apa? What is your only comfort in life and death? Ternyata perumus Katekismus Heidelberg memberikan jawaban yang luar biasa. Saya tidak bisa menemukan jawaban yang lebih baik dari yang ada di sini. Maka saya akan tampilkan di sini. Bahwa aku, jawabannya begitu, dengan tubuh dan jiwaku, berarti seluruh hidup kita, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati. Jadi sekarang maupun nanti, gak ada bedanya. Aku bukan milikku. Ini kebenaran pertama yang harus kita yakini. Bahwa aku bukan milikku. Kita menyangkali diri kita. Kita bukan the owner of our life. Selama saudara menganggap saudara pemilik hidup, saudara akan merasa berhak menentukan hidup dan berhak menggunakan hidup semau saudara. Tapi sekali saudara menyangkali diri, you deny yourself and you say that I'm not the owner of my life. Disitulah awal saudara menemukan penghiburan yang sejati. Bukan milikku, melainkan milik Yesus Kristus, juru selamatku yang setia. Milik Yesus Kristus, juru selamat kita yang setia. Dengan darahnya yang tak ternilai harganya, Dia telah melunasi seluruh hutang dosaku. Kita ini miskin, gak bisa bayar hutang. Kita ini kotor berdosa, tapi Tuhan membayar kita dengan darahnya yang tidak ternilai. Jadi apapun keadaan kita, entah kita good atau bad looking, kita rich or poor, apapun keadaan kita, sakit atau sehat, kita semua dibayar dengan harga yang sama. Dan melepaskan aku dari segala kuasa iblis. Bukankah ketakutan menjadi musuh utama kita? Kita takut tua, kita takut ini, kita takut itu dan sebagainya. Dan sumber segala ketakutan adalah iblis. Tapi Tuhan membebaskan kita dari ketakutan itu, karena Dia melepaskan kita dari segala kuasa iblis. Dia juga memelihara aku, sehingga tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepalaku di luar kehendak Bapa di surga. Ini bicara tentang pemeliharaan yang sempurna. Bukan berarti rambut kita tidak pernah jatuh, tapi rambut kita tidak pernah jatuh di luar kehendak Bapa. Bahkan segala sesuatu harus berguna untuk keselamatanku. Whatever happens in your life, jangan mengeluh, karena Tuhan tidak pernah tidak punya tujuan. Tujuannya adalah untuk keselamatan kita. Karena itu juga oleh Roh-Nya yang kudus Ia memberiku kepastian mengenai hidup yang kekal, dan menjadikan aku sungguh-sungguh rela dan siap untuk selanjutnya mengabdi kepadanya. Saudara, bukan cuma kita, tetapi Tuhan yang menjadikan aku sungguh-sungguh rela. Kalau kepastian keselamatan kita didasarkan pada kita sendiri, keinginan kita sendiri, kemauan kita sendiri, saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang bisa sampai di tempat terakhir. Tapi kita bersyukur
Allah menjadikan saya dan saudara sungguh-sungguh rela dan siap untuk selanjutnya mengabdi kepadanya. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup saudara hari ini, bersyukurlah karena saudara tetap punya hidup yang berkualitas. Saya ingin menutup dengan mengingatkan kita, ini akhir tahun, dan mungkin tahun ini tidak berjalan seperti yang saudara mau. Saya juga bisa mengatakan bahwa this year is the toughest year in my life. Ada beberapa hal yang di luar ekspektasi saya. Ada beberapa kejadian yang di luar perencanaan saya. This is the toughest year in my life. Tapi saya tetap bisa berkata di penghujung tahun ini bahwa hidupku tetap berkualitas. Dan aku tetap mau menikmatinya dengan kelimpahan. Karena apapun yang terjadi, aku tidak pernah kehilangan harta satu-satunya yang paling berharga, yaitu Kristus Yesus. Saudara, mungkin tahun-tahun terakhir ini, tahun-tahun di mana engkau kehilangan banyak hal. Banyak hal yang mungkin saudara banggakan. Saudara merasa gak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Tapi percayalah, saudara masih punya siapa, yaitu Kristus Yesus. Percayalah, saudara bukan cuma masih punya apa-apa, tapi saudara punya segala sesuatunya. Karena di dalam Kristus kita mendapatkan kepuasan yang sejati. Saya ingin kita memulai tahun baru besok dengan semangat yang baru, dengan iman yang baru, dengan keyakinan yang lebih disegarkan lagi bahwa Tuhan, Dia datang memberi kita hidup yang berkualitas. Tuhan akan memimpin hidup kita. Mari kita tunduk kepala. Saya memberi kesempatan setiap saudara untuk datang kepada Tuhan. Bersyukur untuk tahun ini, saudara. Mungkin ini tahun yang paling berat di dalam hidupmu. Bersyukurlah. Ini bukan tahun terakhir. Ini akhir tahun. Tapi bukan tahun yang terakhir. Tuhan masih belum selesai bekerja di dalam hidup saudara. Bersyukurlah. Yang kedua, bagi saudara yang takut menghadapi tahun yang baru. Tahun yang baru bisa lebih buruk dari tahun ini. Tapi percayalah, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Penyertaannya selalu sempurna atas hidup kita. Dia mengasihi kita lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Mari setiap kita mengambil waktu berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Saya ingin mendoakan bagi saudara yang sungguh-sungguh butuh didoakan. Mungkin karena saudara takut dengan tahun depan, atau engkau sedang berada di segala persoalan hidupmu yang carut marut. Engkau merasa gak punya harapan lagi di dalam Tuhan. Dan saudara sungguh rindu didoakan. Saudara rindu, saudara tidak merasa sendirian karena ada orang lain yang peduli, yang mendoakan. Saya mengundang saudara bisa meletakkan tangan kanan saudara di dada. Siapa yang sungguh-sungguh rindu mau didoakan, taruh tanganmu di dada. Dan jemaat lain yang tidak menaruh tangan di dada, mari kita mendoakan orang-orang yang menaruh tangannya di dada. Saya akan memimpin di dalam doa. Siapa lagi yang mau didoakan secara khusus, taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada ini. Kami berdoa kiranya anugerah-Mu cukup bagi mereka. Di tengah situasi apapun carut marut, hancur, berantakan, mereka melakukan dosa yang begitu serius, yang mereka sendiri mungkin tidak bisa ampuni. Kiranya Tuhan menggenggam tangan ini, meyakinkan mereka bahwa Tuhan mengampuni. Tuhan sendiri yang meyakinkan tangan ini bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Ada kekuatan yang baru, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan yang melampaui segala akal budi, yang akan menguasai hati mereka. Ada penghiburan dari Roh Kudus yang selalu ada bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan-tangan yang ditaruh di dada, Tuhan pegang
Tuhan limpahkan segala kebaikan-Mu, segarkan imannya. Biarlah matanya selalu tertuju kepada Kristus yang mati dan bangkit bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Aku melayangkan mataku, memandang ke gunung-gunung itu. Dari manakah pertolonganku? Dari Tuhan Yesus. Tak dibiarkan kakiku goyah, penjagaku takkan terlelah. Kau tak pernah meninggalkanku, tidak akan pernah. Nyanyi Hosana kan memujimu, nyanyi Hosana kan menyembahmu. Bukan menari dan terus menari bagimu Yesus Tuhanku. Nyanyi Hosana kan memujimu, nyanyi Hosana kan menyembahmu. Bukan menari dan terus menari bagimu Yesus Tuhanku. Aku melayangkan mataku, memandang ke gunung-gunung itu. Dari manakah pertolonganku? Dari Tuhan Yesus. Tak dibiarkan kakiku goyah, penjagaku takkan terlelah. Kau tak pernah meninggalkanku, tidak akan pernah. Nyanyi Hosana kan memujimu, nyanyi Hosana kan menyembahmu. Bukan menari dan terus menari bagimu Yesus Tuhanku. Nyanyi Hosana kan memujimu, nyanyi Hosana kan menyembahmu. Bukan menari dan terus menari bagimu Yesus Tuhanku. Dengan kabar baik ku beritakan kepadamu, Yesus Kristus itu Tuhan Juru Selamat hidupmu. Percayalah padanya, masa depanmu terjamin di dalam Dia. Bapa di surga telah beri Sang Putra, rela berkorban di Golgota, serahkan nyawa menebus dan menyelamatkan kita semua.